kita orang Indonesia Timur tuh terkenal banget dengan mop. Apa tuh? Mop itu kayak cerita-cerita lelucon-lelucon ala kita di Indonesia Timur gitu. Kenal stand up tuh adaptasinya tidak terlalu sulit karena di sana kita udah Terbiasa. dari kecil kita udah terbiasa melaksanakan itu, tapi kita tidak tahu kalau itu stand up komedi gitu. Tapi ada juga yang ngubungin gitu kan, tolong tagih hutang dong gitu. Nah itu yang lagi saya kerjain sekarang. Beneran, diterima nggak tuh? Beneran kita terima Terima, udah jalan. serius? Lagi jalan udah 2 yang berhasil. Oh iya. 2 berhasil di Cibubur, di Cilengsi berhasil. Betul. Ini beneran ya, real Beneran, ya? ini real, Bukan real. yang konten ya, ini yang realnya. Jadi orang walaupun dia berhutang belum tentu dia salah. Oke. Dan tidak ada alasan buat kita untuk marah-marah ke dia. Betul. Itu yang selalu mau coba saya edukasi lewat konten. Karena sesungguhnya hutang itu adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dan Iya. mau seperti apa itu harus tetap dibayar. Sobat Viral, juara viral hari ini bersama Richard Ricardo kembali lagi tentunya di Seru Channel Transvision ya. Yang pastinya hari Senin tetap selalu semangat mengawali awal minggu ya. Kita harus semangat dan kita nonton dulu juara viral jam 2 siang ini bersama bintang tamu kita yang akan kita undang sesaat lagi. Tapi sebelumnya kita lihat satu artikel mengenai profil bintang tamu kita hari ini. Check it out. Profil tokoh NTT Obi Mesak Nubatonis ini ngojek sejak SMP dan dewasanya jadi komika dan artis. Nah, ini dia bintang tamu kita kali ini di Juara Viral Sobat Viral. Kembali lagi ada sosok komika yang hebat banget, Bang Obi Mesak. Halo Kak Apa Richard. kabar? Puji Tuhan, Sehat alhamdulillah ya? sehat baik. Fresh sekali, Fresh cerah banget. warnanya. Iya Ini betul. kalau misalnya kita dengar Obi Mesak pasti identiknya dengan sosok penyanyi senior. Penyanyi senior. Nama asli kah? Nama asli memang. Dari lahir? Dari lahir nama aslinya Obi Mesak. Obi Mesak. Obi Iya. dari mana sih kak? Saya itu dari NTT. NTT. Iya, nanti Tuhan tolong. Bukan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ya. Jadi ke Jakarta itu pas memulai karir sebagai stand up comedian. Bukan. Justru? Justru ke Jakarta-nya itu nggak sengaja. Gara-gara ada keluarga yang dari Jakarta ke NTT, mereka ada kegiatan sosial, pulangnya ngajak ikut ke sini, tujuannya kuliah. Oh kuliah di Jakarta. Kuliahnya Jakarta Di di UNJ. Oh UNJ emang anak seni banget sih. UNJ ya. ya. Tahun 2012. 2012 Tahun ya. 2012. Nah, ketemu stand up-nya itu baru tahun 2015. After kuliah justru ya. Masih dalam Oh iya, masih kuliah. dalam bangku kuliah. Masih bangku. Akhirnya tahu ada stand up komedi. Berarti join di komunitasnya stand up Indo Jakarta. Awalnya komunitas kampus stand up UNJ ada. Oh UNJ ada ya? UNJ ada komunitasnya. Aku pikir tuh udah stand up dari NTT terus dibawa ke Jakarta, tapi emang pas di NTT belum mengenal stand up. Belum sama sekali kenal komunitas stand up. Setelah di sini kuliah awal-awal juga nggak tahu sama sekali, tapi biasanya nggak tahu kalau ada komunitasnya, tapi biasanya di YouTube, di Facebook, apa segala macam suka lewat tuh komika-komika Indonesia Timur, ada Abdur Arsyad, Ari Kriting gitu. Itulah disitulah awalnya jadi inspirasi dirimu untuk kayak ini seru nih jadi stand up comedy gitu ya. Betul. Tapi waktu itu di kampus banyak juga yang ikut stand up. Nah kebetulan waktu itu teman-teman di UNJ itu memang komunitasnya sudah ada. Memang anak UNJ-nya sendiri yang bikin komunitasnya. Oke. Jadi dia mengajak anak-anak yang mungkin kayak kita ekstrakurikulernya stand up aja yuk gitu. Oh emang kayak, ada ya. Emang ada kayak gitu. Nah terus akhirnya belajar dari kampus ikut stand up, tahu ada kompetisi tuh dari mana? Nah kalau kita sudah gabung di komunitas itu semua informasi tentang industrinya itu Pasti ada nyampe ya Terus pasti nyampe. pertama kali gue ikutan gitu. Itu muncul memberanikan diri kah atau memang Memberanikan diri itu karena ada dorongan dari abang-abangan ngelihat kau punya potensi, kenapa tidak coba di kompetisi TV gitu. Akhirnya senior dari stand up? senior dari stand up UNJ. Oke, dan akhirnya coba ke kompetisi. Coba ke kompetisi dan syukurlah lolos gitu. Lolos ya. Tapi debut pertamanya dirimu tuh di mana?
Oh, orang mengenal ini sosok ada Obi Mesak nih stand up komedian gitu. Oh, oke. Debut pertama kali itu yang jadi sebelum ikut kompetisi itu sudah pernah ada di TV TV swasta lah, Iya. nasional gitu. Ada program. Ada program Berarti ikut yang casting. ngundang. Bukan, Oh, itu ngundang memang justru. memang ngundang. Untuk- memang ngundang untuk stand up. Oh, untuk stand up. Memang Oke. undang dan dari situ kayaknya sudah ada yang mulai notice kalau kita di luar tuh biasanya ada yang kakak yang stand up ya gitu. Oke. Tapi memang orang-orang timur ini juga stand up-nya hebat-hebat ya. Ya puji Keren-keren Tuhan, gitu ya. syukurlah. Dan terutama juga tentunya kan kalau kita ngomongin stand up itu kan ada ilmunya gak sih Obi stand up ini? Atau memang natural gitu aja kan memang dari keresahan. Iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya dirimu sendiri ngambilnya dari mana? Memang dari pengalaman yang terjadi? Iya betul. Atau memang ada triknya untuk kayak kan dirimu juga penulis nih kan, nulis skrip dan lain-lain. Itu ide-idenya muncul dari mana? Nah kalau kita di komunitas memang diajarkannya kalau untuk materi stand up komedi kita berangkat dari keresahan. Keresahan ya. Keresahan itu entah hal-hal yang kita lihat di lingkungan sekitar atau yang kita alamin sendiri gitu. Kalau kita merasa terganggu, kita merasa terusik dengan hal-hal tertentu, itu bisa kita jadikan materi gitu. Tapi dirimu memang dari kecil memang ngerasa udah jadi center point kayak kalau ada Obi tuh seru gitu, orangnya kocak ngelucu gitu. Emang apa introvert gitu justru pemalu apa gimana? Oh enggak, kayaknya memang kita orang Indonesia Timur tuh terkenal banget dengan mob. Apa tuh? Mob itu kayak cerita-cerita lelucon-lelucon ala kita di Indonesia Timur gitu. Jadi itu juga akhirnya Iya, yang membentuk. kayaknya itu yang membentuk kita komika-komika Indonesia Timur kalau kesini ketika kenal stand up tuh adaptasinya tidak terlalu sulit karena di sana kita udah Terbiasa. dari kecil kita udah terbiasa melaksanakan itu tapi kita tidak tahu kalau itu stand up komedi gitu. Jadi istilahnya itu stand up-nya lokal lah gitu Iya, ya di Indonesia lokal. Timur. Akhirnya diaplikasikan di nasional Iya. dan akhirnya adaptasinya nggak terlalu sulit gitu ya. Adaptasinya tidak terlalu sulit. Nah, betul. Sobat Viral, untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai sosok Obi Mesak, stand up comedian kita yang hadir di Jurnal Viral hari ini ada beberapa video. Kita tayangkan 2 video dulu kali ya. Boleh dong. 2 video dulu mengenai Obi Mesak. Ini dia. Permisi bang. Permisi bang, ada orang. Apa? Halo bang. Siapa ini? Maaf bang, Si ini Bang, kita, dari kantor ini, mobil abang nih masuk data kita nih belum bayar setahun nih. Iya udah setahun bang. Gini gimana? Gue udah bayar. Gue udah bayar. Abang stop tipu-tipu. Keluarga gue Jawara. Keluarga gue Emang kalau Jawara. Jawara kenapa? Gue laporin lu ya. Gue Ada lapor. orang bayar asal. gitu. Kalau orang kalau ngutang Gua di udah mana-mana bayar. bang. Di dealer, udah, turun. di dealer itu Ambil kuncinya, Apa ambil kuncinya. lu? Ambil kuncinya, ambil kuncinya. Turun. Lawan aja bang. obrolin aja bang, obrolin ayo bang, ayo bang. Turun. Ayo bang, obrolin aja bang. kita. Diam. Gak usah suruh Abang- gue turun. Emang gue rejim, ha? Abang nggak usah keras. Ya lu juga dari tadi ngebantah-bantahmu. Keras, kita Lu santai. ngegas. Negosiasi aja Yang biasa. ngepir gue lu yang ngegas. Tenang. Buset. Gini bang, kan udah surat jalan melengkap bang udah. Apa? Abang gue selalu tepat. Enggak bang, Lagian enggak bodo tadi amat. kan. Kalau Diam. gitu Dengerin kita gua kantor dulu. aja bang. Dengerin gua dulu. Bodo amat ini gua setahun 2 tahun mau kagak bayar. Dari kemarin kagak ada yang musik. Lu apaan sih begini? Ya karena emang kemarin kita cari-cari susah. Ya bagaimana ya udah kemarin kagak ada yang gangguin lu tiba-tiba nongol begini ngebentak-bentak gua di tengah jalan. Coba itu. ada yang- Gua teriak, gua panggilin warga. Mau Udah lu? panggil udah. Woi! Turun. Gila kali ini orang. Udah sono. Pergi lu. Turun. Pergi. saja, Mau enggak mau? Pergi. Jangan begitu bang, kita ngobrol dulu baik-baik. Bang, kita ngobrol dulu baik-baik. Lu hitung dulu lu punya pasukan berapa. Kalau cuma 5 sampai 10 orang jangan dah. Ya. Sekarang saya sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Ini saya sendiri dan saya tidak ditemani siapa-siapapun. Lihat nih, saya sendiri, tidak ada pasukan, saya sendiri. Saya mau eksekusi lagi di luar kota dan siapa tahu ini di daerah kalian ya, teman-teman. Pokoknya kalian pantau saja video saya selanjutnya. Ini kita mau keluar kota, kita mainannya sudah luar kota nih. Tidak ada pasukan sama sekali, ini saya sendiri. Tidak ada yang saya kenal satupun di sini. Saya sendiri. Tunggu saja. Ya Allah. Bang, saya punya uang sama orang 50 juta di Kampung Bandit. Berani ambil gak? Ya udah gas lah. Siapa takut? Jangankan di Kampung Bandit, di Kampung Tengah yang susah aja kita samperin. Simple kan?
Malu sendiri lihat video. Jadi itu konten-kontennya tuh mengenai debt collector ya. Iya, betul Kak. Jadi Sobat Viral kalau misalnya yang ngikutin sosmednya Obi gitu kan, itu mostly kan konten-kontennya mengenai debt collector. Itu ide debt collector dari mana? Apa karena identik Indonesia Timur itu banyak seorang debt collector apa gimana? Iya, jadi memang awalnya itu kenapa bisa bikin konten debt collector itu tahun 2020 pas Covid. Kan semua orang pada ngonten di situ tuh. Benar. Terus saya bingung mau ngonten apa. Terus akhirnya sharing sama Oja Rangkuti. Teman komunitas. Sharing sama Oja Rangkuti. Dia bilang, kau bikin konten yang mewakili backgroundmu sebagai orang timur. Tapi yang belum ada di sosmed. Misalkan TikTok atau Instagram gitu. Terus saya cari-cari ternyata konten komedi banyak banget orang timur. Konten drama banyak banget orang timur, konten action banyak banget orang timur. Debt collector saya cari itu ternyata cuman video-video amatir kalau misalnya orang datang nagih terus di videoin ibu-ibu. Iya, yang benerannya itu ya. Yang benerannya. Yang komedinya belum ada. Yang komedi dan yang benar-benar konsisten dari si debt collectornya belum ada nih. Akhirnya biasanya disitulah. iya, biasanya si debt collector yang di videoin. Iya, Coba benar. gimana caranya kalau debt collectornya yang bikin konten gitu. Akhirnya booming Akhirnya tuh. tercetuslah nama kontennya ocehan, nama akunnya Ocehan Debt Collector. Oh. Bikin lah Pecah lah di situ ya. Pecah lah di situ. Dan mulailah orang tahu nih, oh nih ada sosok konten kreator namanya Obi Mesa. Namanya Obi Mesa. Tapi berarti 2020 itu kan semua orang-orang kreatif muncul ya. Muncul betul. Muncul di sosmed, mulailah tuh viral-viral. Ada namanya viral ya. Betul. That's why kita buat juara viral karena kita mengundang orang-orang viral. Mantap. Tapi viral itu kan susah ya. Maksudnya gini, Betul. susah gampang. Ketika lo viral, ya lo naik tuh. Tapi Iya, untuk iya. mempertahankan konsistensinya itu yang Itu susah. yang susah. Nah, kalau Obi sendiri gimana cara mempertahankannya? Kalau saya nih benar juga nih masuk nih. Pengalamannya saya tuh awal bikin akun konten itu 1 tahun itu kan mungkin baru muncul dan sesuatu yang baru. Debt collector yang benar serius bikin konten tentang debt collector naik tuh 1 tahun pertama. Kemudian setelah masuk tahun kedua itu mulai nggak produktif lagi, nggak konsisten lagi. Karena pada saat itu banyak kerjaan lain yang harus saya handle. Jadi gitu. fokusnya Akhirnya terbagi. produktivitas kontennya berkurang, Oke. lama-lama algoritma turun. Nah Oke. dari situ malas berkonten lagi. Tapi sekarang akhirnya balik lagi ke konten itu. Sekarang akhirnya memutuskan berhenti dari kerjaan-kerjaan lain, fokus untuk konten. Jadi sekarang kalau mau nge-branding diri Obi itu as apa content creator dan stand up comedian. Kayaknya stand up comedian itu yang pertama buka jalan, jadi pasti stand up comedian. Tetap stand up komediannya, tapi fokusnya lebih ke konten Fokusnya konten dan scriptwriter. scriptwriter ya. Oke. Nah, baik yang nggak tahu juga nih bahwa Obi ini kan selain dikenal tadi sosok konten kreator, stand up comedian, ternyata ini juga orang dibalik orang-orang beken, orang-orang keren yang tentunya skripnya itu berasal dari Obi salah satunya. Iya. Jadi aku tuh baru tahu ternyata stand up comedy itu punya tim sendiri ya. Punya tim sendiri. Punya tim untuk nulis skripnya. Punya tim untuk komedi konsultan. Komedi konsultannya gitu. Jadi baik yang nggak tahu kan Sobat Viral dipikirnya tuh mereka tuh berdiri sendiri, ternyata mereka Iya. rata-rata setiap stand up comedian yang udah punya persona ataupun punya brand di nasional, di televisi, di sosmed, itu dia kalau misalnya mau tampil punya atau mau syuting punya tim berapa orang untuk scriptwriternya atau tim konsultannya? Beda-beda sih. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, bahkan ada yang 5 orang. Dikumpulin sekaligus. Dikumpulin sekaligus. Itu Jadi tiap satu project. tiap satu project Oke. jadi semua kayak dikerubutin gitu, dikerjain bareng-bareng, tinggal dia pilih mau pakai yang mana gitu. Ide dikasih nih, Iya. dikumpulin, digodok bareng, nanti Digodok cocoknya bareng. yang mana gitu. Cocoknya mana, enaknya yang mana. Event syuting ataupun event off air. Event syuting, event off air, event nge-MC pun biasanya mereka persiapkan jokes-jokesnya gitu. Jadi selain Obi itu berarti banyak lagi tim-tim yang lain itu. Banyak lagi tim-tim. Nah ini kalau Obi ini ada dan juga mungkin juga lama dan besar juga namanya di sosok komedian ataupun stand up komedian yang satu ini. Kita lihat videonya, check it out. Halo guys, ada aku muncul lagi karena aku mau kasih tips-tips sebagai busui alias ibu menyusui. Siapa ya? Bentar ya guys. Ada apa ya mas? Pembantunya ada
pinjol. Terus nama Mbak Kiki dicatut gitu, makanya Ah, pembantu saya siapa? Ai, namanya Ai. Ai nggak mungkin pinjol mas, gajinya gede. Lah, kerjasamanya aja Mbak. tipu lah mbak, tolong dibantu lah. Ya, saya nggak pernah tipu-tipu, suka tipu-tipu kan pejabat bukan saya. Iya makanya jangan ikut kayak pejabat, tolong dibayar lah. Iya, tolong kita lah, maksudnya biar kita nggak ganggu-ganggu mbaknya juga. Ya, tapi kan kalau bukan lagi urusan kerja. saya mas, maksudnya nanti saya gini aja, kita selesaikan baik-baik kan bukan urusan saya, ini bukan saya yang ngutang ya, maksudnya ini biar clear aja nih, nanti saya kasih tahu Ai, biar nanti hubungin masnya atau angkat telepon Tapi masnya. kalau Ai-nya nggak bisa dihubungi, mendingan ibu aja langsung bayar gitu, nanti ibu yang urusan sama si Ai-nya gitu. Lah aku Pengennya gitu sih. saya aja udah jarang syuting gara-gara habis hamil, habis lahiran mas. Udah bayar aja mbak. Oh mas bisa ngomong saya kira tadi diem doang. Iya mas, Berbelit-belit. bukan kayak gitu. Oh Jangan ini video-videoin juga, jangan video-video. ya saya takut kenapa-napa Kita mas. lagi kerja Mas ini, bertiga Mbak. saya sendiri kan kalau dia papain gimana? Enggak begitu caranya. Penjaga. Saudara ini ada apa ini nih? Weh, ini siapa nih? Saya yang wilayah sini. Ini udah ngomong. Apa ini? Udah ngomong belum kalau tadi mau itu? Iya ngobrol dulu lah sama saya lah. dulu, Nggak maksudnya- bisa gitu bang. Terus masnya mau apa? Ha? Tuh, Abang santai aja lah bang. tolong ini ada. Itu dia sosoknya Kiki Saputri ya. Iya. Jadi Obi ini bareng Kiki tuh jadi timnya Kiki berapa lama? Saya bantuin Kiki, wah lupa ya berapa tahun, dari 2017 sampai kemarin 2023 saya berhenti. Berhentinya kenapa nanti kita tanya. Tapi yang jelas yang harus Sobat Viral tahu bahwa ternyata Obi ini satu angkatan di Suca bareng Kiki. Iya, betul. Dari situ lo berteman sama Kiki. Tapi sebelum Suca belum kenal nih. Kenalnya dari 2017, Sucanya di 2018. Jadi Oke, sebelumnya sebelumnya sudah udah kenal dari komunitas, Dari dari komunitas, event-event, iya. terus akhirnya bareng di Suca. Dari situ yang menawarkan dirimu atau di hire sama Kiki? Sebenarnya awalnya basicnya kita by teman. Oke. By teman. Jadi kalau kita di komunitas itu biasanya kalau mau menulis materi itu ada yang namanya sharing kombut, kalau bahasa stand upnya kombut, comedy buddy. Jadi kayak punya partner yang kita rasa cocok nih untuk sharing materi sama dia terus gitu. Nah saya cocok sama dia cocok sama saya gitu. Dan akhirnya ngikut lah tuh bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Jadi timnya Kiki. Dan sempat nongol juga di YouTube-nya Kiki juga ya. Di YouTube-nya Kiki ada juga. Ada juga nih Obi Mesak ya. Di situ perannya sebagai security. ya. Tapi sekarang konsisten sebagai debt collector. Debt collector. Dan katanya sampai ke bawah-bawah ya ke dunia nyata. Betul. Kalau lu tuh debt collector asli sebenarnya. Debt collector. Sekarang saya debt collector handal. Handal ya. Gimana tuh kalau di luaran, kalau lagi jalan di mall atau papasan di jalan, ini debt collector kan gitu. Iya. Itu gimana? Sekarang udah ada di tahap mungkin karena konsisten lagi konten lagi rame kan. Jadi konsisten di mana-mana orang sudah bisik-bisik, wah itu yang debt collector tuh itu. Bahkan ada kadang orang lagi di motor nih, lihat kita di pinggir jalan, sampai berhenti dulu, bang, gitu-gitu. Oke. Tapi ada juga yang ngubungin gitu kan, tolong tagihin utang dong gitu. Nah itu yang lagi saya kerjain sekarang. Beneran. Diterima nggak tuh? Beneran kita terima Terima, udah jalan. serius? Lagi jalan udah 2 yang berhasil. Oh iya. 2 berhasil di Cibubur, di Cilengsi berhasil. Betul. Ini beneran ya, real Beneran, ya? ini real. Bukan real. yang konten ya, ini yang realnya. Jadi misalkan kalau nanti ada penonton dari Juara Viral. dari Juara Viral ada yang mau kita bantu Nagihin utang. nagihin utangnya, langsung kontak aja Instagram atau TikTok saya. Kontak ya. Kan kalau misalkan mau viralin orang ada info zonker sekarang kan. Tapi kalau mau Betul. nagih langsung ada Obi Mesak Nagih ya. langsung bisa. Jadi itu menjadi profesi baru juga ya. Profesi baru juga. Tapi dengan persona orang timur mungkin identiknya kan serem gitu ya. Iya. Ketika dikontak untuk nagih hutang itu datang ke sana benar-benar kayak konten atau benar-benar marah-marah atau benar-benar kayak pasang wajah dingin aja apa gimana? Oh, kalau sekarang ya kita, kalau saya soft spoken. Oke. Soft spoken. Jadi Ekspresi aja. mengutamakan negosiasi. Oh, oke. Negosiasi. Jadi ketika orang walaupun dia berhutang, belum tentu dia salah. Oke. Dan tidak ada alasan buat kita untuk marah-marah ke dia. Betul. Itu yang selalu mau coba saya edukasi lewat konten. Karena sesungguhnya hutang itu adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dan Iya. mau seperti apa itu harus tetap dibayar. Gitu. Tapi ketika akhirnya yang berhutang membayar, ada kepuasan dong.
ada kepuasan karena kita merasa berhasil membantu orang lain. Berawal dari karakter. Berawal dari konten. Dari konten. Jadi bisa ada pahalanya juga membantu bantu orang lain. benar-benar ya. Nah, tadi yang sempat disebutkan juga akhirnya keluar 2023 dari Kiki Saputri, kenapa? Pada saat itu kan saya sudah bantu nulis dari 2017 sampai 2023 itu kayak wah kepala udah mau pecah karena saya nulisnya dari semenjak dia sudah di TV 2019 itu saya nulis dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke, 4 Tiap hari hari. nulis. Kadang Jumat Sabtu masih dia ngambil MC atau stand up gitu. Jadi kemungkinan seminggu itu saya nulis 5 sampai 6 hari. Jadi ada titik di mana saya jenuh. Oke. Karena di mana juga Kiki Saputri waktu itu lagi booming-boomingnya ya. Betul. Jobnya banyak dan programnya banyak, off airnya banyak. Dan disitulah Obi terlibat terus-terusan. Terus-terusan. Bersama tim yang lain juga. Bersama tim yang lain akhirnya jadi total 5 orang tim penulisnya. Dan itu selalu rutinitasnya seperti itu. Rutinitas Nah, seperti akhirnya yang keluar akan selain jenuh mau fokus juga jadi konten kreator Betul. dan kembali untuk ngambil job stand up juga. Karena waktu sama Kiki ngambil job stand up jarang ya? ngambil karena memang sudah komitmen kan sama dia. Kontrak ya. Kontrak jadi dia tuh satu hari tuh kadang-kadang 3 program, 4 program jadi kita tuh nggak bisa lepas gitu. Nah, setelah lepas kurang lebih kan udah mau setahun lebih ya. Setahun lebih. Apa perasaannya sekarang? Maksudnya lebih free kah, lebih enak kah, atau kangen lagi balik nulis apa gimana? Jadi kayak kalau dulu kan kenapa jenuh karena tiap hari kreatif mulu kan tiap hari. Iya, diasah Kreativitasnya terus. diasah terus. Jadi, ada momen di mana kita merasa tidak normal. Tidak normal. Jadi sekarang mungkin dengan fokus ke konten, dengan keluar, nyamperin teman-teman untuk konten segala macam, jadi merasa normal lagi. Oke, jadi nggak ada penyesalan juga ya? Anggap itu pengalaman ya? Nggak ada penyesalan lagi. Tapi dia kemarin minta lagi, cuman saya belum mau lagi. Oh, kenapa? Masih jenuh juga? Masih lagi fokus, lagi senang berkonten. Jadi adaptasi dunia baru lagi gitu Iya, ya. adaptasi dunia tapi baru lagi. tetap keep in touch. Tapi kalau misalnya di kontak freelance tetap nggak mau juga. Kalau freelance kayaknya sih Oke, ngambil, tapi ngambil kalau ya. misalnya in-house lagi, wah kayaknya belum cukup ya. Oke. Nah, sebenarnya sekarang kesibukannya selain content creator, ngambil lagi job stand up comedian off air, Betul. film juga lagi jalan. Film kemarin ada 2 yang sudah syuting belum tayang. Terus Belum boleh di spoiler tuh judulnya apa? ada yang pencari mayat. Oh, horor. Horor. Sama satu lagi? Satu lagi nggak boleh Oke. disebutin dulu. Tayang di 2025 ini nanti akan tayangnya. 2026 kalau nggak salah. Oke. Kayaknya 2026. Itu ada project 2 film yang belum tayang. Ada project Terus 2 film. yang lagi mau syuting nih sekarang ada film apa atau series apa? Yang lagi mau syuting ini ada series baru dikontak, ada Apa Kata Mama, BCA, seriesnya BCA itu diproduksi sama Imaginary. Bang Ernest juga. Ernest juga. Ernest. Sutradaranya Bang Ari Kriting. Oke, jadi perannya di situ debt collector juga. Debt collector juga. Jadi kalau total kan identik ya kalau stand up comedian itu akhirnya jadi pemain film juga, jadi seorang Betul. aktor, dan filmnya sukses-sukses, bagus-bagus dan meraih penghargaan, banyak penontonnya juga. Iya. Total Omi udah berapa film yang diproduksi selama jadi stand up comedian? Sejauh ini ada 5. 5 film Ada 5 ya. termasuk yang belum tayang ada 5. Totalnya 5 film. Film bioskop ya. Even itu di situ perannya jadi debt collector. Kalau cuma 2 peran orang Indonesia Timur tuh paling debt collector sama security. Security ya. Menyangka nggak atau gimana perasaannya? Oh ternyata gue jadi seorang pemain film nih gitu. Berarti banyak jalan dong dari stand up comedy ini kan? Iya, kayaknya stand up comedy sangat membuka banyak jalan buat kita anggota komunitasnya, karena memang kalau kita di komunitas itu dibudayakan abang-abangan yang sudah naik namanya harus wajib membantu membawa adik-adiknya merangkul, ikut naik juga, iya, memperkenalkan ke industri gitu. Jadi itulah solidaritasnya, kekeluargaannya di situ ya. Stand up comedy itu begitu. Berarti kan sekarang di bawah naungan stand up Indo. Ya kan, itu berarti banyak banget tuh di situ ya. Kita itu anggotanya ribuan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Komunitasnya terakhir kebetulan saya ada di grup komunitas seluruh Indonesia itu
Terakhir datanya 150-an Yang aktif. komunitas yang aktif. Kegiatannya ngapain aja tuh biasanya? Kita kegiatannya kalau komunitas itu open mic, itu latihan rutin. Oke. Setiap minggu setiap komunitas ada hari latihannya. Kayak saya komunitas Jakarta Pusat, kita latihannya hari Senin di Cempaka Putih. Nah komunitas-komunitas lain pun begitu. Terus kita bikin kompetisi internal. Oke. Kompetisi internal untuk anggota-anggota komunitas kita. Sama kayak kompetisi TV, berjenjang sampai berbulan-bulan, 3 bulan Itu tuh kadang-kadang. untuk melatih mental, Untuk melatih ide melatih kreatif. mental, ide kreatif, penulisan. Sebenarnya seorang stand up comedian harus wajib bisa nulis materi sendiri atau enggak? Wajib. Wajib ya. Itu wajib. Oke. Karena basicnya kita adalah kita menulis, kita yang jadi aktornya, kita yang harus tahu bagaimana cara kita mendeliver materi kita ke penonton. Berarti emang harus ada feel-nya dari sini ya. Feel-nya. Ketika teman-teman nih sobat viral dimanapun berada yang nonton pengen menjadi stand up comedian tapi nggak berani atau nggak bisa buat nulis, ngajak tim itu belum bisa dikatakan stand up comedian ya. Karena dia tidak bisa untuk merealisasikan dan juga Iya. meluapkan apa yang dia rasakan gitu. Betul. Nah, kenapa seorang stand up comedian itu dalam menulis materi itu harus berangkat dari keresahan? Karena itu, walaupun misalkan abang-abangan yang sudah di industri, mereka padat nih ngasih kita kerjaan, adek-adekan bantu nulis, tetap keresahannya dari mereka. Oh, tetap jadi curhatnya mereka dulu. Keresahannya mereka, Oh, mereka oke. keresahannya seperti apa baru kita bantu olah, kita bantu ngembangin. Jadi kalian tuh pengembangan materinya. Pengembangan materinya Oke. dari abang-abangan. Bukan gitu. pure materi dari kalian. Bukan pure materinya dari kalian. Karena kalau pure Oke. dari kita, dia nggak akan bisa bawain karena Oke, keresahannya oke. kita. Betul. Beda kalau misalnya keresahannya dia, oh saya pengennya bahas tentang macet tapi ambil sudut pandang yang kenapa macet orang harus naik-naik ke trotoar. Nah dia kan keresahannya itu. Nah kita bantu kembanginnya gitu. Jadi kalau mau jadi stand up comedian, tips and tricks yang pertama adalah keresahannya harus ada dulu. Keresahannya harus ada dulu. Dan juga tentunya perdalam pelajari juga public speakingnya, Iya. cara berani bicaranya, Iya, mentalnya juga harus ada di situ ya. Iya, Gitu. betul. Flashback lagi, Obi pertama kali stand up, waktu itu kapan pertama kali? Pertama kali stand up saya masih ingat tanggal 6 Oktober tahun 2012. 2015. Di kampus sendiri di UNJ. Oke, yang nonton banyak. Yang nonton waktu itu hampir 2000-an orang. 2000-an orang di depan 2000 orang pertama kali perform itu kan berarti ada rasa dak-dikduk. Wah, asli. Iya kan? Asli. Takutnya. Asli. Tapi harus berani tampil juga. Harus berani. Itu cara menghadapi keresahan yang itu seperti apa? Nah, pada saat itu memang lagi ada program TV. Program TV dia punya program main ke kampus-kampus, stand up, program stand up. Sebelum program itu tayang, mulai ada kompetisi khusus untuk anak-anak di kampus UNJ. Saya memberanikan dirilah untuk ikut karena sudah melihat Abdur Arsyad, Ari Kriting terinspirasi sama mereka kan. Mereka orang timur, saya juga kayaknya bisa deh gitu. Jadi berawal dari keresahan, keyakinan Iya, bisa. akhirnya bikin materi, ikut kompetisi itu dan itu benar-benar pertama kali stand up di depan 2000 orang tuh benar-benar saya untuk pertama kalinya nggak pandang mereka, nggak lihat ke mereka. Fokus ke materi aja. Fokus ke materi, cuman mondar-mandir panggung selama saya ngomong kayaknya 5 menit. Mondar-mandir aja tapi nggak, cuman memang pada saat itu mereka mungkin menertawakan bukan karena materinya tapi karena Body language ya. iya, body language-nya terus kepanikannya di panggung kayak gimana. Jadi orang kayaknya ketawa karena itu. aja. Ditambah kampus sendiri tuan rumah gitu. Iya. Orang udah kenal juga gitu ya. Betul. Tapi disitulah diuji ya pengalaman Diuji. tuh bener-bener ya mental dan lain-lain Betul. ya. Jadi memang buat kalian semua nih sobat viral ya, kalau memang terinspirasi dari komika-komika yang keren-keren sekarang ini, ya itu tadi seperti yang Obi bilang harus ada keberanian dulu ya. Selain juga kita punya materi yang bagus dari keresahan dan juga tentunya tampil pede berani Tampil gitu. pede berani, yakin aja. Yakin aja kayak gitu dan harus punya inspirasi ya. Dan kalau inspirasinya Obi kan ke Ari Kriting, Betul, ke Abdur Arsyad gitu kan yang memang udah jadi gitu dari Indonesia Timur Betul. gitu ya. Dan sekarang kita mau lihat nih ada beberapa foto, kita masuk ke dalam segmen Describe Me di mana kalau misalkan dirimu lihat foto-foto yang aku tayangkan, aku tag
apa yang kepikiran tentang mereka. Oke, ya. siap, Kita siap. masuk ke Describe Me, foto yang pertama. Seru Ini nih, dia. seru. Check it out, foto pertama. Diki Divi. Diki Divi. Iya. Diki Divi ini abang-abangan, orangnya humble banget. Selalu tidak pandang orang, mau itu ade-adean di bawah di komunitas, pasti dia merangkul, baik orangnya. Nulis juga nggak buat Diki? Selalu ngasih rezeki. Selalu ngasih rezeki Selalu ya. ngasih rezeki. Bagi-bagi rezeki. Nggak Bagi-bagi pernah rezeki. lupa ya dengan adik-adik Tidak lupa tersayang. dengan adik-adik. Tapi kalau senior-senior gitu masih aktif nggak sih di komunitas mereka? Aktif mereka. Aktif ya. Aktif. Di balik kesibukannya tetap aktif. Kayaknya di balik kesibukan dan kepenatan mereka di industri, balik ke rumah untuk bercanda tawa dengan keluarganya sendiri tuh obat yang kayaknya mereka rindukan setiap Termasuk saat. bertemu dengan teman-teman komunitas Termasuk ya. bertemu. Oke. Kalau dengan orang yang satu ini kapan yang terakhir ketemu? Cekidot. Foto berikutnya. Oh, Kiki Wah. lagi. Ini terakhir kali ketemu kayaknya seminggu yang lalu. Kemarin dia baru transfer saya uang sih. Gimana sosok Kiki Saputri? Wah, Kiki ini adalah sosok yang pekerja keras, selalu percaya diri, cerdas, dan humble. Humble ya. Itu Kiki Saputri dan memang kalau bisa dibilang selain teman mantan bos ya. Wah, ini sumber semua rezeki saya. Dari Kiki Saputri ya. Ada di tangan dia. Oke, berikutnya. Foto berikutnya, cekidot. Wah, ini bos Idola ya. Bos kita dia adalah pemegang gudang senjata Indonesia. Ini abang-abangan juga Muhammad Al-Katiri, dia adalah inspirasi juga buat saya. Salah satu orang yang selalu menyuarakan Indonesia Timur dan punya kredibilitas yang tinggi, baik dan sopan. Itu dia ya. Berikutnya kita lihat check it out. Wah, Ebel Cobra ya. Ebel Cobra ini adalah teman berdarah-darah. Kenapa teman berdarah? Karena tadi sebelum mulai syuting cerita selain satu kompetisi juga dengan Ebel, Ya, satu tempat tinggal juga. satu kontrakan. Satu kontrakan. Dulu ngontrak bareng. Gimana? Yang dipikiranmu Ebel orang seperti apa? Ebel itu orang yang tulus, apa adanya, tapi mau melakukan apapun demi uang. Demi uang. Demi uang mau melakukan apapun. Itu yang kasih contoh ya. Selagi positif lakuin aja. Selagi positif hajar. Hajar aja ya. Kapan terakhir ketemu Ebel? Terakhir ketemu dia 2 minggu yang lalu bikin konten bareng. Konten bareng ya. Oke, itu sosok Ebel Cobra. Masih ada lagi foto berikutnya? Check it out. Raditya Dika. Raditya Dika. Raditya Dika ini adalah pembuka jalan. Karena waktu itu juri. Dia founder Stand Up Indo. Dia Panji, Rian Adriandi, terus Isman HS, itu mereka yang memperkenalkan stand up di Indonesia. Dan tentunya Ernest Perkasa salah satunya. ya, dan tentunya tadi pembuka jalan juga. Pembuka jalan untuk kita semua, terus abang-abangan yang selalu kita dengar ketika kita butuh nasihat apa segala macam. Misalkan abang-abang, saya belum, tapi abang-abang yang sekarang sudah besar di industri terus pengen terjun ke bisnis investasi, belajarnya sama beliau. Betul ya. Sosok Raditya Dika emang jadi inspirasi banyak orang ya, idola ya. Idola. Masih ada lagi fotonya? Habis? Masih ada? Udah habis ya. Habis. Oke, 5 foto cukup. Nah, berarti Bis sekarang kegiatannya selain konten, kedepannya mau ngapain lagi nih? Mungkin mau bikin usaha juga kan, tadi ngomongin sempat bisnis juga kan. Iya, Inspirasinya iya, kan iya. banyak tuh yang berbisnis, Raditya Dika. Iya. Ko Ernest juga industri dan bisnis dan lain. Kalau Obis sendiri mau ngapain lagi kedepannya? Kalau saya sih saat ini bisnis yang ada di kepala dan kayaknya sudah ada teman yang mau bantu itu adalah bikin perusahaan tentang yang bergerak di bidang penagihan, Debt collector. pengamanan. Ini dan serius atau pengawalan. bener? Ini serius. Oh demi- serius, ini Demi serius. Tuhan. Oh oke. Demi Tuhan. Jadi proyeknya adalah bikin apa tadi perusahaan untuk penagihan, Penagihan. jasa penagihan, pengamanan, pengawalan, negosiator.
Itu akan dijalankan ya. Akan dijalankan, mudah-mudahan tahun depan terwujud. Terrealisasikan. Iya. Dan udah ada investor atau ada partner Ada bisnis? teman partner bisnis yang siap mendanai. Oh, jadi memang berawal dari konten karakter. Berawal dari konten, ada yang tertarik. Ada yang tertarik. Makanya kenapa saya sekarang lagi serius-seriusnya berkonten, karena memang tujuannya ke sana. Karena untuk membuat branding yang ke arah yang sana kuat, ya. yang ke arah sana. Oke. Satu terakhir deh, pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Siap. Pesan buat para adik-adik junior yang ingin jadi stand up comedian ataupun yang ada di komunitas stand up Indo. Iya. Kalau pesan buat adik-adikan atau mungkin yang belum dan pengen tertarik gabung komunitas, tekun aja di komunitas ini, jangan pernah mau cepat kecewa atau cepat puas. Tetap ada di dalam dan mau belajar, mau dengar-dengaran, jaga attitude, sikap, jalannya pasti kebuka, dan itu bukan cuma satu pintu, pasti banyak pintu yang terbuka. Terima kasih Obi Mesak sudah hadir ke Jurnal Viral. Thank you Obi. Thank you Karissa. Sukses untuk semua planningnya, untuk Amin. semua kerjaannya, semua usahanya. Yang pastinya Amin. tetap menjadi seorang debt collector. Debt collector. Terima kasih Kak Richard. Terima kasih juga Obi, dan terima kasih Sobat Viral sudah menyaksikan Jurnal Viral episode kali ini. Kita ketemu lagi Senin depan di Jurnal Viral. Viral banget. Jangan lupa juga nonton kita di seluruh channel 333 Transvision. Kita ada aplikasi Obi namanya Cupmu, cuma buat kamu. Cupmu. Aplikasi. Oke. Jadi bisa download aplikasi juga. Oke, boleh. Nah, di download ya. Dan kita juga ada di YouTube channel kita, di seluruh channel, dan juga Transvision Official. Like, comment, subscribe ya. See you next week di Jurnal Viral. Bye-bye. Sobat Viral Obi Mesak. Yeay, gas.